duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang berjudul apa? Sistem manajemen pengelolaan sampah daur ulang. dan selanjutnya apa ya? Perkenalkan, nama saya Naila Indonesia, NIM. NIM 602131049. Dan saya perkenalkan, nama saya Munawar dengan NIM 602131067. Dan saya Diwan Kaprillo dengan NIM 17. Ya. Apa tujuan dari sistem ini? Untuk mempermudah proses pendaur ulangan sampah, Dan untuk mengembangkan sistem berbasis PHP yang mampu mengelola data pengumpulan sampah daur ulang secara efektif dan efisien. Kemudian mengintegrasikan mekanisme pelaporan dan analisis data untuk mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan sampah daur ulang. baik. Jadi tugas saya di sini adalah untuk membuat alur program dan Saya merancang alur diagram dari proyek kelompok kami. Dan saya mengimplementasikan kode program mengimplementasikan kelas-kelas pada kode program. Saya akan di sini menjelaskan beberapa diagram dari tugas proyek saya. Cukup singkat dan mari kita jelaskan. Oke. Menjelaskan diagram dari proyek saya, yaitu sistem pengelolaan sampah daur ulang. Diagram ini adalah activity diagram yang menggambarkan proses alur kerja sistem pengelolaan limbah yang melibatkan 4 aktor utama. Dari ada user, admin, kolektor, dan reseller. Berikut penjelasan dari saya yang singkat tentang diagram ini. Pertama ada user. Dalam user ada register. Untuk user dapat mendaftar, register login, dan memilih peran select role. Setelah memilih peran, alurnya akan berbeda tergantung peran yang dipilih oleh admin, kolektor, atau reseller. Tahap admin ada memiliki kemampuan untuk mengelola pengguna, yaitu manajer user dan manajer request yang mengelola permintaan, dan generate monthly report yang menghasilkan laporan bulanan, dan manage waste item yang mengelola item limbah. Selanjutnya ada pada kolom kolektor. Dalam terdapat add collection request, menambahkan permintaan pengumpulan data dari sampah. Terus select waste item, memilih item limbah. Confirm request, mengonfirmasi permintaan dari kolektor. Add waste item, request, menambahkan item limbah ke permintaan. Dan selanjutnya complete request, menyelesaikan permintaan. Dan selanjutnya ada di reseller. Reseller dapat menambahkan permintaan daur ulang dari add reselling request. Dan selanjutnya ada proses regular, memproses daur ulang. Complete reselling, menyelesaikan proses daur ulang. Generate transaction, menghasilkan transaksi. Dan proses request, memproses permintaan. Selanjutnya layanan tambahan yang terakhir, yaitu generate request. Ini adalah mengirim notifikasi, dan send notif, melihat laporan, dan via port. Semua pengguna dapat keluar dari sistem melalui proses logout. Diagram ini menunjukkan bagaimana sistem mendukung berbagai peran dalam pengelolaan limbah dengan alur kerja yang terpisah, tergantung pada peran masing-masing dalam aktor. Dan itu saja. Terima kasih. Diagram selanjutnya. Diagram ini adalah sekuensi diagram yang menunjukkan alur interaksi antara berbagai kelas dalam sistem.
yaitu user class, admin class, collector class, dan reseller class, yang terakhir JSON file. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada di sini user. User berperan sebagai pemicu tindakan seperti login, memilih peran, atau melakukan tindakan tertentu di sistem. Di kelas, user class berhubungan dengan langsung dengan tindakan pengguna. Yang ada admin class menangani operasi administratif seperti mengelola data pengguna dan menghasilkan laporan. Selanjutnya ada collector class yang menangani pengumpulan limbah, yang dilanjut dengan reseller class yang menangani permintaan dan proses daur ulang. Dan yang terakhir ada file JSON yang dapat menyimpan linear data di database. Dan penjelasannya yaitu dari login. User melakukan login yang memicu read user data. Sini user data. Di user class membaca data pengguna dari JSON file dan mengembalikan data return user data di sini ya. Dan selanjutnya ada select role. Select role dan sistem yang menangani memanggil fungsi id kelas yang sesuai admin, collector, dan atau select. Di dalam manager user ada admin data yang memberi data pengguna dan mengkonfirmasi perubahan di kelas confirm update. Selanjutnya general monthly report, admin membaca data laporan yang menghasilkan laporan dan mengembalikan hasilnya. Selanjutnya ada kolektor operasi, yang dimana ini kolektor operasi mana ya? Dimana? Kolektor operasi ini ada di add collection request. Ini mengelola permintaan pengumpulan dengan membaca data kolektor. Rel kolektor data menambah data permintaan dan mengkonfirmasi permintaan. Confirm add request ya. Selanjutnya ada di resilient operasi. Sini ada add resilient request, membaca data, menambah permintaan, daur ulang, dan mengonfirmasi permintaan. Inti diagram ini memperlihatkan aliran data antar kelas dan bagaimana data ditarik dari atau disimpan ke JSON file sebagai basis data. Semua ini berinteraksi, memiliki alur bolak-balik, menunjukkan konfirmasi atas tindakan yang dilakukan oleh sistem. Nah, bisa lihat secara keseluruhan diagram ini menggambarkan interaksi antar kelas dalam sistem pengolahan limbah dengan fokus pada proses manipulasi dan komunikasi antar komponen. Dan itu saja saya dari itu saja. Ya, nama saya Munawar, sudah cukup sekian. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diwa Arif Kaprillo. Saya berperan dalam pengembangan implementasi kode berdasarkan diagram UML yang telah dibuat. Pertama-tama, seperti konsep OOP sebelumnya, kelas di sini kami memiliki 12 kelas yang di mana user itu merujuk kepada abstract user action yang berada pada file abstract.php. Di abstract ini kami memiliki abstract method add collection request, add transaction, add notification, dan set report. Sedangkan data class handler ini nanti akan diimplementasikan, akan menjadi rujukan bagi kelas apa lagi namanya itu? Kelas item sampah.
yang berisi metode get item, metode update item, dan metode delete item. Kembali lagi ke index PHP. Sebelumnya kembali ke interface PHP. Interface PHP ini menerapkan implementasi dari method set notification yang akan diimplementasikan oleh kelas notifikasi yang ada pada file index. Pada kelas user yang merujuk ke abstrak kelas user action di file abstrak PHP, di sini kami membuat atribut ID, nama, email, password, role ini sebagai kayak tingkatan dari user. Protected file path ini merupakan file yang dimana data user akan disimpan, yaitu di user JSON. Private collection request ini merupakan sebuah atribut yang akan berisi yang merupakan bagian dari konsep komposisi agregasi atau komposisi ini. Ya begitulah. Jadi ini akan menggambarkan bagaimana seorang user dapat memiliki banyak permintaan, banyak collection request, banyak transaksi, dan mempunyai banyak notifikasi yang masing-masingnya dilindungi oleh atribut privat. Pada user memiliki construct yang tidak didefinisikan, akan tetapi construct ini langsung akan membuat file yang bernama user JSON yang tadi di atas. Di situ jika ID-nya itu diset, maka akan langsung menuliskan akan membaca file JSON, user JSON, yang pertama sebagai user, yang kedua sebagai nama, yang ketiga sebagai email, keempat sebagai password, kelima sebagai role. Kemudian di sini juga terdapat metode register, yaitu kondisi di mana jika user belum mempunyai akun, maka user akan mendaftar di bagian sini, menerima parameter ID, nama, email, password, dan role. Dengan fungsi ini akan membaca file user JSON dan mengecek apabila ID telah ada, maka akan dikembalikan sebagai false. Dan setiap ini juga akan mengecek bahwa jika email sudah ada, maka akan dikembalikan sebagai false. Dan jika role-nya itu tidak sesuai dengan yang seharusnya, yaitu admin, kolektor, dan recycle, itu akan mengembalikan false. Setiap pengisian parameter, ini kan parameter itu akan disimpan ke ID, nama, email, password, dan role. Masing-masingnya akan disimpan pada file user JSON. Dan di sesi saat ini akan menggunakan ID, nama, email, password, dan role yang telah diregisterkan. Kemudian masuk ke metode login, yaitu kondisi di mana jika user telah mempunyai akun yang datanya sudah ada di user JSON, maka dia itu akan membaca data dari file user JSON. Di situ dia akan mengecek masing-masing baris dari user JSON-nya, akan mengecek kesamaan antara email dan
password dari user. Jika sama, maka akan menjadikan sesi saat ini dengan ID, nama, email, password, dan role yang sesuai dengan user JSON. Jika salah, jika email dan password itu tidak sama dengan yang ada di data, maka akan mengembalikan false. Update user. Update user di sini digunakan untuk mengupdate data-data yang ada pada sebuah user seperti ID, nama, email, password, dan role. Kemudian delete user di sini merupakan fungsi untuk menghapus sebuah user, di mana akan membaca file dari user JSON, kemudian mencari ID-nya, dan menghapus. Di sini mencari ID, kemudian menghapus user ID-nya dan meletakkan kembali ke file user JSON, dan di sini juga akan menghapus sesi jika sesi saat ini merupakan maksudnya itu kayak gimana? Kayak user saat ini yang menghapus akunnya sendiri, maka sesi akan segera berakhir, sesi loginnya itu. Kemudian juga di sini ada metode pengambil. Jika sebuah fungsi jika dia itu seorang kolektor, maka akan mengembalikan string yang bertuliskan pengambil. Di sini dimasukkan kepada kolektor. Kemudian ada metode add collection request, suatu metode yang digunakan untuk menambahkan permintaan request dengan cara memasukkan data permintaan ke atribut collection request. Kemudian ada metode add transaction. Add transaction di sini akan menerima parameter transaksi akan diisi pada atribut transaksi. Kemudian ada set report yang akan menerima parameter report dan mengecek apabila reportnya kosong, maka jika reportnya kosong, maka akan langsung mengisi ke report atribut report. Jika tidak, maka dia akan throw exception dan mengembalikan keterangan bahwa laporan telah ada. Penulisan kembali tidak diizinkan karena dalam satu sesi laporan itu hanya bisa didapat satu kali, tidak bisa ditumpuk. Kemudian ada metode add notifikasi untuk menambahkan notifikasi yang akan disimpan ke atribut notifikasi yang ada pada user. Kemudian ada metode get collection request yang membatasi permintaan request itu sebanyak 10, yang akan mengembalikan sebuah permintaan request dengan batas 10. Dan ada untuk mendapatkan nilai transaksi yang juga dibatasi 10. Dan ada metode get report yang untuk mengembalikan nilai dari report pada user saat ini, dan function get notifikasi yang juga dibatasi sebanyak 10 dalam mengembalikan nilai atribut notifikasi. Kemudian di sini juga ada kelas admin yang merupakan anak dari user. Admin di sini hanya diminta untuk memasukkan, jika kelas admin dipanggil, maka hanya diminta untuk memasukkan email dan password yang kemudian akan diimplementasikan pada kelas user pada fungsi login email dengan memasukkan parameter email dan password. Di sini admin bisa melakukan beberapa hal unik yang hanya admin saja bisa melakukannya, seperti
menampilkan seluruh user yang ada pada sistem. Dia ini akan membaca file user JSON dan mengoutputkannya. Jika file tidak ketemu, maka akan mengembalikan file tidak ketemu. Kemudian ada juga metode delete user. Di sini admin dapat menghapus user tertentu, user dengan ID tertentu, dengan langsung menghapus data user pada user.json. Jika user ID tidak ditemukan, maka ya ini akan mengembalikan penggunaan ID tidak ditemukan. Kemudian ada metode manage request. Manage request ini merupakan hak istimewa admin untuk mengelola status dari permintaan sebuah user lainnya. Jadi mana jika status diterima, maka akan mengupdate permintaan dengan status tersebut dan akan menghasilkan request bahasa diperbarui. Jika gagal, akan memunculkan gagal memberi request permintaan. Kemudian ada juga metode view all request. Di sini admin juga dapat menampilkan semua request yang ada pada collection request.json. Di sini dia akan membaca sebuah file collection request.json dan akan menampilkan isi datanya. Kemudian juga ada metode generate monthly report yang dimana admin dapat menghasilkan laporan bulanan untuk user ID tertentu dan pada bulan tertentu. Kemudian admin juga dapat memanajemen item sampah. Item sampahnya, di mana admin dapat menambah item sampah dan melihat, mengubah dan menghapus item sampah. Ini akan disesuaikan dengan semua permintaan yang dilakukan oleh user lainnya. Hanya admin yang bisa melakukan pemastian manajemen datanya. Ini dilakukan kayak ini supaya data itu tetap relevan di tangan admin, dipastikan oleh admin, tidak bisa dimanipulasi oleh pengguna lainnya. Maka di sini hanya admin yang dapat menambah objek untuk item sampahnya, dan akan dipisahkan sesuai dengan tipe sampahnya. Ini akan mencatat waktu jika dia itu organik akan mencatat waktu dekomposisi, kemudian jika plastik akan mencatat grade plastiknya itu, kemudian jika logam akan meminta logam juga. Kemudian yang kedua ini merupakan sebuah kondisi di mana admin dapat menampilkan semua item yang ada, semua data yang ada pada waste item, pada file sampah. Kemudian di sini admin dapat mengupdate data yang ada pada file sampah, dan di sini admin juga dapat menghapus file sampah, data sampah yang ada pada database sampah. Kemudian 5 di sini akan keluar dari manage waste item. Dan kemudian pada kelas kolektor yang merupakan kelas anak dari user. Jadi ini akan menerima konstruk yang email dan password yang akan diteruskan pada metode login yang ada pada user. Di sini kolektor dapat menambah sebuah permintaan yang berisi ID, user ID, dan waktu request pengumpulan barangnya.
Kemudian kolektor juga dapat menampilkan permintaan yang telah dia lakukan berdasarkan yang akan di sini metodenya apalagi istilahnya. Di sini dia membuat objek baru namanya request collection request, di mana dia tuh akan memanggil metode get request yang ada di bawah sini atau get request. Oh ya, get request itu ada di collection request. Ini merupakan sebuah hubungan agregasi. Kemudian ada metode complete request yang juga menggunakan konsep agregasi juga di sini, akan memanggil get request dan akan menghitung harga dari barang. Hitungan ini akan diberikan kepada kelas transaksi, dan di sini juga terdapat konsep agregasi disimpan pada file transaksi. Kemudian ada user cycler, yaitu yang bertindak sebagai orang yang mendaur ulang sampah. Seperti tadi, dia email password, dapat menambah request, dapat menampilkan request, dia juga dapat memproses pengambilan. Kemudian di sini ada juga item, yaitu item sampah yang dia memiliki abstrak kelas data handler. Dia memiliki atribut ID, tipe weight, price per kilo, dan item catatan sampah. Dia dapat waste item ini dapat menghitung harga sampah, dapat menyimpan data sampah, dapat mengambil data sampah pada file waste item JSON, dan dapat mengupdate item sampah yang ada pada file waste item JSON, dan juga dapat menghapus item yang ada pada waste item JSON. Ya. Kemudian ada organic waste. Ini merupakan kelas anak dari item sampah. Sampah organik ini merupakan nanti akan menjadi sebuah polimorfisme bagi bagi setiap item sampah. Jadi item sampah memiliki identitasnya tersendiri dan memiliki metodenya masing-masing. Dan di sini juga ada plastic waste untuk kelas sampah plastik. Di sini juga ada kelas sampah besi untuk metal waste. Dan kemudian juga ada kelas collection request. Banyak betul. Add request di sini untuk menambah permintaan, update permintaan, mendapatkan permintaan, dan menghapus permintaan. Di sini akan meload request, membaca data, dan di sini fungsi untuk menampilkan data. Di sini juga ada fungsi metode untuk menambah item sampah. Yang mengambil konsep di sini mengambil konsep komposisi. Kemudian ada kelas transaksi. Kelas transaksi di sini terdapat atribut ID, user ID, total transaksi, dan tanggal transaksi. Dia berisi ID, user ID, dan total harga. Dan di sini untuk tanggal, kebetulan di sini memiliki format year, tahun, month, day, jam, menit, dan second.
Dan kemudian di sini ada metode save untuk menyimpan transaksi. Kemudian di sini ada generate receipt untuk menghasilkan sebuah resi transaksi, bukti transaksi. Dan juga ada metode untuk menampilkan sejarah riwayat transaksi. Kemudian di sini terdapat kelas report yang berisi atribut ID, user ID, month, bulan, dan total laporan yang telah terkumpul. Kemudian construct ID, user ID, bulan yang terdapat fungsi untuk menghasilkan laporan bulanan berdasarkan transaksi pada kelas transaksi yang berisi sejarah transaksi. Kemudian mengisi kemudian menulis data ID, user ID, bulan, dan total yang terkumpul pada bulan tersebut dan meletakkannya pada file report.json. Kemudian ada kenapa jadi merah ini? Padahal tadi nggak merah. Nah, ini. Kemudian ada juga view report yang digunakan untuk menampilkan laporan. Menampilkan laporan dari file report.json. Dia akan mengembalikan data ID, user ID, month, dan total yang terkumpul. Kemudian ada kelas notifikasi yang mengimplementasikan interface notifiable pada file interface PHP. Kemudian ada public ID, user ID, message, create add, ada construct ini. Kemudian dia mengirimkan yaitu terdapat metode untuk mengirimkan notifikasi yang di sini menyimpan data, kemudian dengan format ID, user ID, message. Kemudian get user notification ini metode yang digunakan untuk mendapatkan notifikasi bagi sesuai dengan user yang dituju. Semua kelas ini merupakan implementasi dari kelas diagram yang ada pada gambar ini. Jadi sekian dari saya. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Naila Nisa, NIM 60200123049. Jadi saya akan menjelaskan program yang kami buat. Hal yang paling pertama kita jalankan itu di sini ada main menu. Bisa saya contohkan. Lalu kita diarahkan ke menu register ataupun login. Jika belum mempunyai akun, kita bisa memilih opsi register yang kita membuat user ataupun akun yang terbagi menjadi 3 sesuai kelasnya. Yang pertama admin, yaitu kita bisa lihat di sini tugas-tugas admin, yaitu yang mengelola dan mengatur seluruh data user ataupun pengguna dan seluruh laporannya, seperti yang di sini. Yang kedua ada user collector, yaitu yang bertugas sebagai pengumpul sampah. Misalnya pada menu permintaan di sini atau request barang
atau request barang, permintaan atau request barang ke tempat penampungan sampah atau ke program penampungan sampah tersebut, lalu akan dihargai atau dibayar. Seperti di kelas transaksi di kelas transaksi ini program akan mencetak resip atau resi sesuai harga barang atau sampah tersebut. Nah, yang ketiga ada recycler. Recycler itu orang yang bertugas mengambil barang atau sampah yang berharga yang bisa didaur ulang. Di sini ada tiga opsi. Misalnya di sini seperti menu permintaan atau pengambilan barang, terus dia bisa melihat atau memproses permintaannya. Di situ dia bisa memilih barang apa yang dia atau orang tersebut ambil dan berapa harga barang atau sampah tersebut yang harus dia bayar. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup itu dari presentasi kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada kurangnya, kami banyak kurangnya. Wajar manusia. Karena terus itu saja. Terima kasih. Bye nanti. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.